Niatnya itu kalau niatnya kita pertama niat untuk melaksanakan sholat sunnah dan sholat wajib itu boleh. Kalau kita niatnya itu untuk sholat wajib maka kita juga boleh untuk menggunakan untuk sholat sunnah. Tapi kalau niat kita tayamum untuk sholat sunnah maka tidak bisa digunakan untuk sholat wajib. Terus juga hukumnya juga sah bertayamum menggunakan pasir yang terdapat debu tipis padanya. Dari ungkapan pengarang, debu terkecualikan pada benda selain debu seperti kapur atau tumpukan genteng, ya. Dan dengan ungkapan yang suci terkecualikan debu najis. Adapun debu yang mustakmal maka tidak sah digunakan untuk tayamum. Ya. Terus kewajiban tayamum itu ada 4. Walaupun yang dibasuh itu nanti ada 2, tapi rukunnya ada 4. Yang pertama adalah niat, ya. Niat ini termasuk fardu, ya. Atau meniatkan untuk ibadah wajib, ya. Jika orang yang bertayamum meniatkan tayamum untuk ibadah wajib atau sunnah, maka ia boleh melakukan keduanya. Atau meniatkan untuk ibadah wajib saja, maka ia boleh melakukan ibadah selain sunnah, selain ibadah fardu dan juga sholat jenazah. Jika meniatkan untuk ibadah sunnah saja, maka ia tidak boleh melakukan hal-hal yang wajib, gitu ya, bisa dipahami. Niatnya itu kalau niatnya kita pertama niat untuk melaksanakan sholat sunnah dan sholat wajib itu boleh. Kalau kita niatnya itu untuk sholat wajib maka kita juga boleh untuk menggunakan untuk sholat sunnah. Tapi kalau niat kita tayamum untuk sholat sunnah maka tidak bisa digunakan untuk sholat wajib, ya. Terus yang 2 dan 3 mengusap wajah dan mengusap tangan hingga siku, ya, hingga siku. Dalam sebagian yang lain pergelangan tangan, pergelangan tangan. Tapi kalau yang di mazhab Syafi'i sampai siku, ya. Yang keempat tertib, gitu ya. Jadi ya, tayamum itu yang penting ada debu, gitu ya, di tanah tempelkan, set, itu boleh dikipas-kipaskan, itu boleh untuk menghilangkan debu yang kasar, tapi jangan terlalu, gitu ya. Itu tempel kayak gini, ya. Kalau dipandang setelah nempel dipandang nggak ada ya bisa langsung ke muka, sama mukanya seperti ini, ya. Set, kita lihat sini. Di bagian sini sama sini dipakai untuk ini. Nah, sini. Nah, set gitu ya. Terus boleh kalau di mazhab yang lain itu boleh sekali ini untuk 2 muka dan telapak. Tapi ada yang kalau Imam Syafi'i nempel lagi kayak gitu, tangannya kayak gini. Yang punggungnya ke sini. Nah, ini untuk yang pertama. Set. Nah, supaya kena semua kayak gini. Nah, setelah ini kumpulkan lagi. Set. Nah, seperti itu minimal sekali, gitu ya. Nah, itu tentang sekarang sunnah-sunnahnya, ya. Ada 3 juga. Pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan tangan di atas tangan kiri, yang ketiga muwalah. Muwalah itu terus menerus, gitu ya, tidak dijeda dengan pekerjaan yang lain. Yang selanjutnya adalah perkara yang membatalkan tayamum, ya, perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah setiap hal yang membatalkan wudhu kemarin, ya, keluarnya semua yang keluar dari 2 lubang depan belakang, ya, baik cair, gas ataupun air, cair, gas ataupun padat, gitu ya. Yang kedua melihat air pada selain saat melaksanakan sholat. Jadi kalau sudah tayamum pas sholat melihat air itu tidak batal, ya. Tapi kalau melihat airnya itu sebelum sholat atau setelah sholat itu otomatis tayamumnya menjadi batal, ya. Melihat air pada selain saat melaksanakan sholat, ya. Jika seorang tayamum karena tidak adanya air kemudian ia melihat air atau menyangka wujudnya air sebelum masuk waktu sholat, maka batal tayamumnya. Kemudian jika melihat adanya air setelah masuk sholat dan sholat termasuk dari sholat yang tidak gugur kewajiban melaksanakannya dengan tayamum, seperti sholatnya orang mukim, maka sholat tersebut batal seketika. Jika termasuk dari sholat yang gugur mewajibkan melaksanakannya dengan tayamum seperti musafir atau
musafir, maka sholat tidak batal, ya. Baik sholat tersebut sholat fardu, sholat sunnah. Sedangkan jika tayamum tersebut dilakukan karena sakit atau semisalnya, lalu ia melihat air, maka melihat air tersebut juga tidak berpengaruh. Jadi ada perbedaan tadi ya. Kalau untuk orang mukim dan orang musafir ini beda saat melihat air. Jadi kalau orang mukim sholat mencari mukim itu bertempat tinggal tetap, itu namanya mukim, ya. Itu kalau orang mukim mencari air tidak ada, terus dia tayamum saat sholat kok melihat air, maka sholatnya otomatis batal, ya. Tapi kalau sedang musafir, ya, dia mencari air tidak ada lalu dia tayamum terus sholat, saat sholat itu menemukan air, dia tidak batal sholatnya. Karena apa? Karena dia musafir, gitu ya. Walaupun mukim, tapi karena kalau tayamumnya itu karena sakit, karena uzur, saat sholat kau melihat air juga tidak batal, ya. Yang ketiga murtad, ya, murtad keluar dari agama Islam. Nah, ini adalah hal-hal yang membatalkan tayamum, ya. Secara singkat saja kita masuk kepada fase bab yang keempat, yang ketiga yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu penjelasan tentang najis dan cara menghilangkannya. Nah, ini mungkin agak panjang, ya. Pertama, pasal ini disebutkan dalam sebagian salinan kitab tersebut dan kitab shalah. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang dianggap menjijikan, ya. Jadi segala sesuatu itu secara bahasa, ya, sesuatu yang dianggap menjijikan itu najis, gitu ya. Menurut syara adalah segala benda yang haram dimanfaatkan secara mutlak dalam kondisi stabil dan mudah membedakannya, bukan karena dimuliakan atau karena menjijikannya, bukan pula karena membahayakan pada tubuh atau akal, ya. Terus ungkapan secara mutlak masuk di dalamnya najis yang sedikit atau yang banyak, dan dengan ungkapan dalam kondisi stabil dikecualikan kondisi darurat, karena kondisi darurat itu menyebabkan bolehnya memanfaatkan benda yang najis atau haram, ya. Dan dengan ungkapan mudah membedakannya dikecualikan makan belatung kecil yang mati dalam keju atau buah dan semisalnya. Jadi kalau ada ulat di dalam buah, walaupun menjijikan karena kecil, itu tidak termasuk najis, ya. Dikecualikan dengan ungkapan bukan karena dimuliakan bangkai manusia dan dengan karena menjijikan, dikecualikan mani dan semisalnya, dan dengan bukan karena membahayakan, dikecualikan batu dan tumbuhan yang membahayakan tubuh atau akal, ya. Pengarang kitab ini menyebutkan ketentuan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan ungkapan setiap cairan yang keluar dari dua jalan kotoran adalah najis, mencakup cairan yang keluar secara lumrah seperti kencing, tinja, secara tidak lumrah seperti darah, nanah, kecuali sperma, ya. Sperma ini adalah yang berasal dari manusia dan hewan selain anjing dan babi, serta peranakan keduanya atau salah satunya dengan hewan suci yang lainnya, ya. Dengan ungkapan cairan dikecualikan belatung dan setiap benda padat yang tidak mengalami perubahan oleh alat pencerna, sehingga benda padat tersebut bukanlah najis namun masih bisa suci dengan dibasuh, ya. Dalam sebagian salinan kitab menggunakan lafaz muzori serta melafazkan dengan ma'iyah, ya. Terus tata cara membasuh najis, ya. Tata cara membasuh najis. Jika najis terlihat mata, atau najis ini dinamakan dengan najis ainiyah, mata yang najis yang terlihat mata, maka membasuhnya adalah dengan menghilangkan materi najisnya. Kalau ada kotoran, ya, kulit air, darah misalnya, gitu ya, atau nanah, gitu ya, ya nanahnya itu dihilangkan. Terus juga dan mengupayakan hilangnya sifat-sifat najis, baik rasa, warna ataupun bau. Jika rasa najis masih ada, maka hal tersebut tidak bermasalah, atau yang masih ada adalah warna atau bau yang sulit hilangnya, maka tidak bermasalah juga. Kalau sudah berusaha dikuat tapi masih bau kayak gitu, yang penting zatnya itu sudah hilang, ya nggak apa-apa, gitu ya. Jika najisnya tidak terlihat, najis ini dinamakan dengan najis hukmiyah, maka cukup dengan mengalirkan air meskipun hanya sekali
pada benda yang terkena najis, misalnya terkena percikan air, apa ini namanya, percikan air kencing, itu kan nggak kelihatan gitu kan, tapi kita yakin kena percikan, itu nanti tinggal diambil air ya gitu, jepret-jepretkan gitu ya, atau dibasuh kayak gitu. Mungkin itu juga sedikit tentang permasalahan-permasalahan, walaupun nanti ada apa namanya, ada pembahasan-pembahasan yang lebih gitu ya. Maka kita teruskan pada pekan yang akan datang, pertemuan yang akan datang. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.